Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini tema kita adalah beriman pada qada dan qadar. Tepatnya 3 hal yang dapat mempengaruhi takdir kita. Oke, selamat mengikuti. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali dengan 3 hal yang dapat mempengaruhi takdir kita. Yang pertama adalah doa, yaitu memohon dengan penuh harap dan yakin kepada Allah, sembari berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, atau bertakwa. Seharusnya kita malu kepada Allah manakala kita meminta sesuatu dan ingin agar permintaan kita itu dikabulkan. Sementara permintaan agar kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya tidak kita kabulkan. Inilah yang disebut tak tahu diri. Dengan kata lain, jika ingin doa-doamu dikabulkan Allah, maka kabulkanlah juga apa yang menjadi keinginan Allah terhadap kita, yakni bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya di dalam Al-Quranul Karim surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari setiap kesulitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Al-Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Kemudian yang kedua, ikhtiar atau usaha yang disertai husnul dzan atau baik sangka kepada Allah. Tercapai atau tidaknya keinginan kita, salah satunya ditentukan oleh maksimal atau tidaknya usaha yang kita lakukan. Andaipun setelah berusaha maksimal, apa yang kita inginkan tidak terwujud juga, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik. Maka janganlah berputus asa dan teruslah berusaha. Karena bisa jadi keinginan kita itu hanya tertunda atau memang bukan yang terbaik buat kita. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik buat hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh atau tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kemudian yang ketiga adalah tawakal. Arti tawakal dari segi bahasa, tawakal berasal dari kata tawakkala yang memiliki arti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan. Jadi seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang menyerahkan, mempercayakan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, berserah diri secara bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadira. Artinya, dan barang siapa yang bertawakal atau berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Al-Quran, surah At-Talaq, ayat 3. Selanjutnya, mari kita lihat hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Dengan meyakini qada dan qadar, membuat kita semakin tahu diri bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk yang tak berdaya. Sehingga harusnya kita senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah yang Maha Kuasa dalam mengawali segala aktivitas yang baik-baik. 2. Bersungguh-sungguh dan pantang menyerah, apalagi putus asa dalam bekerja, demi terwujudnya cita-cita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bersyukur bila mendapat rezeki, dan sebaliknya bersabar jika tertimpa musibah, sembari melakukan introspeksi untuk memperbaiki diri, dan tidak berburuk sangka kepada Allah yang Maha Kuasa. 4. Tidak sombong hanya karena punya kelebihan seperti pangkat, kekayaan, ketampanan, atau kecantikan, karena menyadari bahwa itu semua hanyalah titipan dari Allah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. 5. Selalu optimis atau yakin akan berhasil dengan berdoa, berikhtiar, dan berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, inilah bahagian akhir dari materi kita kali ini. Ini tugas. Baik, cukup jelas tugasnya. Akhirnya, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan video pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.